Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini keutamaan keluarga Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini istri pertamanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini yang dulu pernah menjadi pengasuh Nabi SAW, budak belian Abu Lahab. Ketika memberitahukan kepada Abu Lahab bahwa Nabi Muhammad SAW bayi sudah lahir, maka Ummu Aiman dimerdekakan dan ditugaskan untuk mengurus Nabi Muhammad bayi. Usianya saat itu masih belasan tahun Ummu Aiman itu. Jadi sakingnya anak Abu Lahab ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan Abu Lahab teh najana suratna Abu Lahab. Ummu Aiman ini wanita berkulit hitam turunan Afrika. Sesudah tua, sudah dewasa, Zaid bin Harithah juga sudah dewasa, Nabi juga sudah jadi Nabi. Ummu Aiman ini tidak kunjung ada yang menikahi. Nyakerma lelakinya juga masih terbatas nu asup Islamna. Kerma meureun Ummu Aiman, mohon maaf kurang menariknya. Nabi sendiri tidak menikahinya karena ibu asuh, kan nggak boleh menikahi ke ibu asuh. Lalu kata Nabi, siapa di antara kalian yang siap menikahi Ummu Aiman, dijanjikan surga, karena Ummu Aiman itu pengasuh Nabi SAW. Maka bersedialah Zaid bin Harithah, padahal usianya terpaut jauh. Dengan Nabi saja beda belasan tahun, apalagi dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah seorang hamba sahaya yang ilegal. Jadi hamba sahaya ada yang legal, ada yang ilegal. Yang legal mah memang dari perang, lalu jadi tawanan jadi hamba sahaya gitu. Kalau yang ilegal mah ini penjualan budak, ya, naon bahasa trafficking, ya, jual beli manusia. Zaid ini anak Harithahnya juga masih ada, cuma diculik terus diperjualbelikan. Siga film Gladiator lah gitunya, si Russell Crowe tuh, si Maximus teh jadi budak belian, padahal dia bukan tawanan perang ngan gitu diperjualbelikan, trafficking. Nah, Zaid bin Harithah itu begitu sampai kemudian dibeli oleh Khadijah, oleh Nabi SAW, lalu dimerdekakan dan diangkat jadi anak. Jadi itu diangkat anakku Nabi di Makkah itu dua, satu Ali bin Abi Thalib, dua Zaid bin Harithah. Dan di sini tergambar Nabi SAW tengurus budak nawungkul, budak batur lagi diurus. Anak Nabi kan punya. Karena memang anak-anak Nabi semuanya empat-empatnya perempuan, yang laki-laki sudah meninggal. Makanya Nabi mengurus juga anak laki-laki, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ini
jarang disebut Zaid bin Harisah, Zaid bin Muhammad karena sudah diangkat sebagai anak ku Nabi, dan dulu adopsi itu sah. Jadi kalau diadopsi sudah jadi anak asli, dapat waris gitu, dan sebagainya, sampai nanti dibatalkan sebagaimana sudah kita bahas di tentang Zainab binti Jahas. Nah, kan kemarin dibahas Zaid bin Harisah itu menikahi Zainab binti Jahas, yaitu sesudah Ummu Aiman wafat. Terus ngalamar Zainab binti Jahas. Zainab binti Jahasnya nggak mau, pinginnya sama Nabi gitu. Wah, dunia percintaan pabaliut gitu. Sampai kemudian kan diceraikan oleh Zaid bin Harisah. Kemudian Nabi disuruh menikahi Zainab, dan Nabi agak berat. Nabi kan orangnya lembut, aduh kumaha gitu ya. Pertama Zaid bin Harisah itu anak, sudah jadi Zaid bin Muhammad, berarti Zainab binti Jahas teh minantu. Diceraikan ku Zaid bin Harisah, lalu ditikah ku Nabi sarua imatunya nu dina TikTok teh rame menantu jeung mertua gitu. Terlibat percintaan terlarang. Nah, Nabi nggak mau begitu, makanya ketika disuruh menikahi Zainab binti Jahas, Nabi menangguhkan dan ditegur oleh Allah. Ya, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Kayak dibaca dina malam kedua hiji, tajus kedua hiji. Kenapa kamu menyembunyikan apa yang sudah Allah nyatakan? Kamu takut sama orang-orang padahal Allah lebih layak kamu takuti. Maka kemudian Nabi menikahi Zainab binti Jahas. Nah, itu juga sama kasusnya Zaid bin Harisah. Tujuannya untuk membatalkan adopsi. Jadi bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Menikahi istri mantan anak angkat boleh, tidak seperti halnya menikahi istri anak sendiri menantu, temen angkat menantu. Ummu Aiman ini hitam kulitnya, Zaid bin Harisah putih, Usama hidung, ya, sarua jeung ibuna. Nah, nanti ada hadis yang lain ya, itu sering dituduh itu cenah anak jeung bapa, nah beda cenah gitunya. Kade eta teh sok nyinggung, termasuk Usama bin Zaid tuh sering. Nah, cenah ieu budak teh beda jeung bapana bodas kasep, budakna hidung cenah gitu. Teu apa lu ninungna hidung. Sampai nanti pernah ketika mereka berdua tidur di masjid, diselimut dua-duanya, kepala dan sampai lututnya, kakinya narongol dua. Zaid bin Harisah kakinya tersingkap te kasimbutan, Usama bin Zaid juga kakinya tersingkap te disimbutan. Lalu ada dukun Arab. Dukun Arab itu kan orang pinternya. Dulu kan kalau sakit kadukun, jadi sebutnya jika dokter lah. Cek dukun Arab teh. Nya dukun nugis tobat gitu. Ini kakinya sama, ini berarti ayah dan anak ya. Wah, Nabi langsung mengumumkan, ada hadisnya. Nih kesaksian. Jadi di Arab itu ada profesi khusus untuk menentukan ini anak dan bapak, lain tina tes DNA, tina tes kaki. Sarua sukuna. Soke tinggal di Bandungan bapak Ramona jeung budak sarua teu kadang sama ya. Posisi Ramo abdi jeung pun bapak sami. Pos telapak kaki sama. Karena itu ya belah dia carang, belah dia rapat ya sama. Ke anak-anak saya ada yang banyak yang sama. Karena itu ya. Nah, itu seputar keluarga Zaid bin Harisah. Jadi tidak bentrok dengan yang kemarin Zainab binti Jahas. Yang pertama di sini hadis nomor 1679, bab keutamaan Ummu Aiman maulatin Nabi. Maulah Nabi teh asalnya hamba saya, ya yang dimerdekakan dan dekat dengan Nabi.
Ummu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum, ibunya Usamah bin Zaid. Kata Anas radhiyallahu an, qala Abu Bakrin radhiyallahu an ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an berkata sesudah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Umar, oh ya mohon maaf saya koreksi ya, jadi menikahi Zainab binti Jahas itu Ummu Aimannya masih ada. Ini sesudah Rasulullah wafat, Ummu Aiman masih hidup. Abu Bakar ngomong ke Umar, intolik bina ila Ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Ayo kita pergi bareng ke Ummu Aiman, kita bertamu kepada beliau sebagaimana dulu juga Nabi sering bertamu kepada beliau. Jadi sunnahnya namu ke seseorang yang dulu sering dikunjungi oleh orang-orang mulia. Sok ditemui ku ustad, ku Pak Haji, ku orang-orang solih, maka kita pun menyempatkan waktu untuk berkunjung silaturahmi kepada mereka. Falamman tahina ilaiha, ketika kami sampai di rumahnya, bakat Ummu Aiman teh menangis. Faqala laha, kata Abu Bakar dan Umar, ma indallah khairun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bu, apa yang ada di sisi Allah tentu lebih baik bagi Rasulullah. Kenapa harus menangisi kewafatan Rasulullah? Rasulullah sekarang sudah ada di sisi Allah. Faqalat, kata Ummu Aiman, ma abki an la akuna a'lamu anna ma indallahi khairun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menangis karena saya tidak tahu bahwa yang ada di sisi Rasulullah lebih baik. Walakinni abki annal wahya qadin qata'a minas sama. Saya hanya menangis karena wahyu sudah terputus dari langit. Dulu mah cenah kalau ada apa-apa turun wahyunya, di Arab-Arab wahyu teh. Ilmu kan, kayak kita yang haus ilmu, jadi wah menang ilmu teh asa menang naon kan, kata Nabi juga lebih berharga daripada dinar dan dirham. Tapi sekarang ada apa-apa susah ya, nabinya sudah nggak ada, wahyunya jadi terhenti. Fahayyajatuhuma 'alal bukaatu, Ummu Aiman mempengaruhi keduanya menangis. Faja'ala yabkiyani maha, tutung nama Abu Bakar jeung Umar teh cirambayan sama ya. Di sini terlihat keistimewaan Ummu Aiman yang merindukan wahyu, ciri gara-gara mun ayeuna mah hese ngaji teu bisa ngaji gitu. Kulantaran enggak ada suasana pengajian, suasana tadarus ya, suasana tarawih, menikmati bacaan Quran. Hari di urang mah atoh ya. Teu diatoh bae teh susah. Kudu ngaji, kudu tadarus, kudu tarawih, kudu itikaf. Kudu nate sedih, ieu mah ngadon atoh. Menunjukkan berarti keistimewaan, kesolehahan dari Ummu Aiman yang merindukan wahyu. Kemudian sekarang fadilah suaminya Zaid bin Harithah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yaqul ma kunna, tetep panjang kuduna, nad'u Zaid bin Harithah. Kami dulu tidak pernah memanggil Zaid bin Harithah, illa Zaid bin Muhammad. Kami manggilnya Zaid bin Muhammad karena memang sudah diangkat anak oleh Nabi.
hatta nazalal Quran, sampai turun ayat Quran di surat Al-Ahzab. Ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah, panggillah mereka dengan bapak, dengan nama bapak mereka. Tamakana di Arab wajib make binte, di Malaysia di Padang wajib make binte. Teman saya namanya Ibu Anita binti Saharudin, gitu dina KTP nate. Ya. Orang Padang, orang Melayu namana jika orang Arab para ronok tu juga orang para ranyong. Adib hibzi al-mukhbit para ranyang tilu kata. Orang Arab mah kurang kreatif. Umar, Usman para ronok. Dwi sakata we teu kudu make kata kadituna. Ditambahan teh ku bin. Di Arab gitu banyak. Sok ngaran nya nama-nama di Arab para ronok we Usama kan kadituna bin naon. Dulu di paspor juga harus begitu, tapi kalau sekarang tidak. Nama saya dulu Nasruddin Syarif bin Erwinuddin dina paspor teh. Tapi karena saya dulu bikinnya mau ke Singapura harus sesuai dengan KTP Nasruddin Syarif. Nah sekarang mah nggak harus ada bin. Jadi dua suku kata nama asli boleh. Menu aku mah ya binnya bahwa Dede Warko bin naon gitu, Rosad Nurdin bin Uju misalkan, nama terkedah. Jadi nama saya asli we dina paspor Nasruddin Syarif. Kalau dulu harus ada bin, lantaran di Arab ini dijadikan dalil pakai nama itu harus ada bin. Jika Ahmad Hasan namanya kan Hasan bin Ahmad, nama ayahnya dikedepankan jadi Ahmad Hasan. Di Inggris kisuk di Parara kayaknya di barat ngaran bapak nate di bawah Beckham tungtung nate. Siga Neymar teh kan ngaran bapana. Ya. Tuh ada di beberapa peradaban dipakai. Tapi tentu ini tidak wajib kalau sebagai nama. Yang wajib itu ini harus diakui sebagai anak siapa. Kalau anaknya anak Harisah jangan dipanggil Zaid bin Muhammad, harus Zaid bin Harithah. Huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah. Dan Harithah ini nanti pernah ketemu dengan Zaid. Dan Nabi pun mempersilahkan Zaid bin Harithah, silakan kalau mau ikut bapak kamu, mbong atuh da lebar. Nya urang ge nya mun Nabi hirup kana mah kan jumeneng kana pasti tidak mau berlepas dari Nabi SAW. Ayat berikutnya semuanya fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fiddin. Kalau tidak tahu nama ayahnya ya udah jangan dipanggil Zaid bin Muhammad, Zaid aja gitu. Jangan ada bin yang bukan bapaknya. Anggap saudara seagama saja. Ini keistimewaan Zaid bin Harisah dalam artian sebagai anak angkat Nabi, berarti soleh, bager. Ya, damal mungkin Nabinya ngangkat anak sehingga ke anak sorangan kalau Zaidnya bukan orang yang istimewa. Mantak diangkat anak oge, bager, soleh, pinter. Kemudian keutamaan Zaid dan putranya Usamah bin Zaid. Ketika Nabi wafat tuh usia Usamah kurang lebih 17 tahun. 17 tahun teh kelas 2 muallimin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wa huwa 'alal minbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berceramah di atas minbar. Ini ketika beliau sakit. Kan pulang haji wada kan Zulhijjah, pulang Muharram Dalila ya, Nabi di haji wada tinggal dulu selama 20 hari lalu pulang, perjalanannya 12 hari atau Makkah Madinah. Ayeuna aku kereta cepat 2 jam nepi. Nah bulan Muharram itu Nabi langsung sakit. Muharram, Sopar, mulut 3 bulan Nabi sakit, tidak pernah sembuh lagi.
Saat itu Nabi mengirimkan pasukan ke Romawi, ya, daerah Tabuk, dipimpin oleh Usamah bin Zaid, 17 tahun. Yang dipimpinnya Abu Bakar, Umar. Atuh geunyeuleuh. Ieu budak kelas 2 mualimin centita. Mun aya nama jadi ketua PC Persis bahkan Ciparai. Teh sopan ya Ustaz Husni. Ya Ustaz Lukman, ya Ustaz Engkos. Oh, mun di urang ditunjuk itu ku SAJJT. Udah cenah yang jadi ketua umum, ketua cabang di sini Syazwan Hamis. Meureun teh geujleung. Nabi SAW sampai berceramah di mimbar, in tata'anu fi imaratihi, jika kalian menilai cacat, ya ta'nun itu cacat, kalian menilai cacat kepemimpinan Usamah, faqad ta'antum fi imarati abihi min qabli. Oh ya, ini perangnya perang Mu'tah, edisi kedua. Mu'tah itu mun aya nama di daerah utara Madinah dekat Yordania. Itu Yordania, Suriah itu dulu mah Romawi Timur. Romawi Timur pusatnya di Turki ayeuna Konstantinopel. Eta teh ngageblek Kristen dulu mah. Disebut Syam teh. Mu'tah, Tabuk itu teh mun aya nama pangkalan militer Romawi yang mereka siap menyerang sewaktu-waktu ke Madinah, dekat kan, ya. Nah dulu perang Mu'tah itu terjadi sesudah Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Pemimpinnya Zaid bin Harisah. Sampai Zaid bin Harisah gugur di medan perang itu, ya. Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawahah diganti ku Ja'far bin Abu Thalib, kakaknya Ali, yang disebut fotokopian Rasulullah, kembaran Rasulullah. Jadi Rasul teh nuruna teh ka Ja'far, ya, ka anak Uwa, kan Abu Thalib Uwa, teu ka Ali. Kalau Ali juga bapana juga Abu Thalib, tamun Ja'far mah juga pisah Nabi Muhammad. Tiga-tiganya gugur sampai nanti digantikan ku Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berhasil memukul mundur pasukan dan pulang. Tapi ari menang mah henteu gitu. Ngan salamet begitu. Pasukan Romawi mundur. Nah, ketika Nabi sakit, Nabi mengirim lagi ekspedisi ke tempat yang sama dengan mengangkat anaknya. Anak Zaid bin Harisah maksudnya, yaitu Usamah, usia 17 tahun. Ini ditentang oleh para sahabat, baheula wae bapana cenah maot gitu. Akhirnya ku anak geus pigagaleun cenah gitu. Maka Nabi marah sampai dijadikan bahan ceramah. Kalau kalian menilai cacat kepemimpinan Usamah, faqad ta'antum fi imarati abi min qabli. Berarti kalian sama telah menilai cacat kepemimpinan bapaknya sebelumnya. Wa aimullah, demi Allah, in kana la khaliqan laha, sungguh Usamah sudah layak untuk memimpin pasukan perang. Nah, itu berarti keistimewaan Usamah terlihat di usia 17 tahun. Karakter kepemimpinannya sudah terlihat, kewibawaannya, kecerdasannya, tanggung jawabnya. Wah, barudak ayeuna nya kelas 2 mualimin boro-boro mimpin pasukan, pasrahan masjid wae hese sarewe unggul. Pasrahan ngurus pesantren misalkan, pasrahan ngurus madrasah diniyah, cantang tuh beres. Dan bisa beres-beres manten. Wa aimullah in kana la habban nasi layya, demi Allah dia adalah di antara orang yang paling saya sayangi, ya. Sampai dulu kan sudah pernah dibahas ya di tentang ayat hukum potong tangan bagi pencuri. Ketika ada pencuri wanita Quraisy itu minta syafaat ke Nabi, minta dispensasinya lewat Usamah. Cenah ka Usamah, Nabi kan habisan ka Usamah, pasti diterima. Ternyata malah disemprot Usamahnya. Kamu berani-berani minta keringanan hukuman Allah, cenah gitu.
Dia orang yang paling saya cintai. Wa aimullah inna hadza la khali. Demi Allah, kepemimpinan ini untuk dia layak. Wa aimullah in kana la ahabbahum ilayya min ba'di. Demi Allah, dia di antara orang yang paling saya cintai sesudah bapaknya. Fausikum bih, aku berikan wasiat kalian kepada terkait dia. Fa innau min sholihikum, dia termasuk orang-orang yang solih di antara kalian tuh. Jadi pertimbangan Nabi dua. Satu, dia memang punya skill. Yang kedua, soleh. Nukatiluna, dicintai oleh Nabi, dipercaya oleh Nabi, meskipun usianya baru 17 tahun. Belum juga berangkat Nabi wafat. Nanti terpilih Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Usama lanjutkan ekspedisi. Diprotes dia oleh Umar. Cenapan kemarin juga masalah. Saya tidak akan mengubah keputusan Rasulullah, kata Abu Bakar. Maju. Sukses perangnya. Justru Nabi memilih Usama itu karena dulu bapaknya gugur di sana. Berarti tanggung jawabnya, perhatiannya, semangatnya pasti lebih besar. Sok kalau seorang anak tahu ya dulu bapaknya berjuang di sini sampai titik darah penghabisan, kan pasti jadi inspirasi, semangatnya berlebih ya. Dan itu yang membuat Usama kemudian total dalam memimpin pasukan meski usianya 17 tahun. Yang itu kemudian nanti terjadi lagi dalam sejarah ya, Sultan Muhammad Al-Fatih di usia 22 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel gara-gara dulu kakeknya gagal ditawan sampai meninggal ku Konstantinopel. Bapaknya sama gagal. Terus akhirnya anaknya Sultan Muhammad Al-Fatih usia 20 tahun berhasil menaklukkan di usia 22 tahun. 22 tahun mana nama? Udah ke siji can beres ya, atau baru beres karawis sudah. Ya. Gilang siapa wis 20 gilang. Ajaib 22 tahun. Itu udah bisa memimpin pasukan perang. Jadi ini menunjukkan bapak-bapak ya, kita semua sebagai orang tua harus terbuka kepada anak-anak muda yang punya potensi. Dan itu bagian dari kaderisasi. Ngan bordak ngorano ge kudu bisa dipercaya ku kolot gitu. Man lieur mah kolot teu percaya ka budak, budakna teu bisa dipercaya. Wah geus mah iklim neraka we di masjid gitu mah. Ku kolot dikeukeuh jiga nu we budak ngora teh. Sarua di budak ngorana ge dina ayana ge teu bisa dipercaya. Jadi aya orang tua teh yang memberikan delegasi budak ngorana teu baralik. Aya budak ngora potensial kolotna keukeuh we jiga nu weuh deui. Wah, Rasulullah SAW itu meski tidak semuanya oleh anak muda, tapi juga anak muda tetap diberi peran gitu. Jadi itu dilupaskeun kabeh kan tetep kepemimpinan Rasul Abu Bakar ya, generasi usia 50-an ya, Rasul kan usia 40-50 itu pemimpin utama, tapi pemimpin-pemimpin satelitna satuana itu banyak diserahkan ke anak-anak muda. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.